Pemirsa, indeks harga saham gabungan sesi 1 ditutup naik 0,29% ke level 6.865 dan apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG dan bagaimana pula perkembangan harga komoditas hari ini. Kita bergabung bersama dengan rekan Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, sampai dengan akhir sesi 1, faktor apa yang mempengaruhi pergerakan IHSG dan rupiah hari ini? Ya, Marvin dan pemirsa, indeks harga saham gabungan hari ini menguat, salah satunya didukung karena sebentar lagi akan ada bagi-bagi dividen terutama untuk sejumlah perusahaan dan beberapa saham-saham yang terkait dengan sektor energi yang membagikan dividen besar ini mengalami penguatan cukup signifikan hari ini. Di antaranya saham Adaro Energi 1% dan juga saham Indo Tambang Raya Megah yang menguat lebih dari 2%. Kalau kita lihat Marvin dan pemirsa, indeks harga saham gabungan masih konsisten penguatannya dari tadi pagi hanya menguat 0,1% dan saat penutupan perdagangan di sesi pertama penguatannya bertambah menjadi 0,3% ke level 6.865. Namun nilai transaksinya masih cukup sepi, hanya 4,3 triliun. Padahal biasanya di penutupan sesi pertama nilai rata-rata transaksi bisa mencapai 5 sampai 6 triliun. Yang mendukung penguatan dari indeks harga saham gabungan juga adalah saham-saham blue chip yang berkapitalisasi besar. Terlihat dari pergerakan indeks LQ45 yang menguat 0,35% siang hari ini, yang mana penguatan dalam indeks LQ45 dipimpin oleh saham Bukit Asam dengan penguatan 2,3%, saham industri jamu dan farmasi Sido Muncul 2,26%, dan saham Bank Jago 2,23% penguatannya. Dan yang turun paling dalam atau top losers dalam indeks LQ45 adalah saham Barito Pacific yang melemah 4,6%, saham Medco Energy juga turun 3,02%, sementara saham Charon Pukpan Indonesia melemah 2,68%. Namun kita masih bisa lihat penguatan pada kinerja indeks harga saham gabungan. Berbeda dengan IHSG yang masih mengalami penguatan meskipun tidak banyak, Marvin 0,3%, indeks utama di kawasan Asia justru bergerak melemah. Indeks Nikkei Jepang turun 0,01%, indeks Hang Seng Hong Kong juga melemah 0,88%, dan indeks RTM Singapura turun 0,5%. Saat ini pelaku pasar masih menunggu hasil rapat Bank Sentral Amerika Serikat atau FOMC meeting yang akan diadakan tanggal 15 sampai 16 Maret 2022. Sambil menunggu kebijakan dari The Fed 2 pekan mendatang, pelaku pasar juga akan melihat bagaimana kondisi ekonomi di masing-masing negara. Di antaranya bisa digambarkan dari kinerja manufakturnya atau PMI-nya. Kalau kita lihat PMI India kemarin dirilis mengalami penurunan sedikit dari angka 55,4 menjadi 55,3 di bulan Februari 2023. Kinerja manufaktur yang tergambar dari PMI Indonesia juga mengalami sedikit penurunan dari angka 51,3 menjadi 51,2 di bulan Februari 2023. Sementara kinerja manufaktur Tiongkok justru semakin ekspansif. Dari bulan Januari masih berada di angka 50,1, di bulan Februari ini semakin ekspansif di angka 52,6. Dan ini menjadi salah satu indikator positif bagi perekonomian, karena biasanya jika ekonomi Tiongkok pulih ini akan permintaan ekspor dari negara-negara seperti Indonesia contohnya ke Tiongkok ini akan meningkat juga. Dan ini masih akan terus dipantau bagaimana dampaknya bagi ekonomi Indonesia. Namun kalau kita lihat pergerakan indeks ini masih cukup lesu, Marvin dan pemirsa, selama beberapa bulan terakhir pergerakannya cenderung datar antara 6.800 sampai 6.900 dan harapannya memasuki bulan Ramadan nanti dan juga nanti ada periode Lebaran, ini bisa meningkatkan konsumsi masyarakat, menumbuhkan perekonomian dan menjadi sentimen positif yang dapat mendorong kinerja indeks harga saham gabungan. Marvin. Baik, Mercy. Kemudian bagaimana perkembangan harga komoditas? Ya, pergerakan harga komoditas hari ini cukup variatif, Marvin, dan kami juga memantau pergerakan nilai tukar rupiah yang masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah sebesar 0,23%, saat ini posisinya berada di 15.270 rupiah per dolar. Karena masih menunggu juga hasil rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, apakah kenaikannya 25 basis poin atau bisa mencapai 50 basis poin. Sambil menunggu hasil rapat Bank Sentral Amerika Serikat, pelaku pasar juga nanti malam menunggu
menunggu jobless claim di Amerika Serikat atau klaim pengangguran di Amerika Serikat. Prediksinya, klaim pengangguran akan bertambah dari 192.000 klaim menjadi 195.000 klaim. Dan data ini menjadi salah satu acuan bagaimana The Fed akan menentukan kebijakan suku bunganya. Jika pasar tenaga kerja dianggap masih kuat, jika klaim pengangguran masih dianggap rendah dan juga pasar tenaga kerja masih kuat, ini kemungkinan kenaikan suku bunganya bisa mencapai 50 basis poin, mengingat inflasi di Amerika Serikat masih 6,4%, jauh di atas target The Fed yaitu 2%. Dan ekspektasi terkait dengan kenaikan suku bunga yang lebih tinggi ini juga membuat dolar Amerika Serikat menguat. Terlihat dari pergerakan dolar indeks yang naik 0,18% di angka 104,6. Biasanya ketika dolar Amerika Serikat menguat, maka ada tekanan pada harga komoditas. Dan terlihat dari harga emas COMEX saat ini yang masih melemah 0,35%, seharga $1.839 per troy ounce, berbeda dengan harga emas antam dalam negeri yang masih menguat 0,88%, seharga $1.021.000 per gram. Harga minyak mentah dunia juga cukup fluktuatif, Marvin dan pemirsa, namun pergerakannya cenderung menguat saat ini. Minyak WTI menguat 0,06%, seharga $77 per barel, dan minyak jenis Brent menguat 0,04%, seharga $84 Amerika Serikat per barel. Penguatan harga minyak mentah dunia ini salah satunya karena optimisme bahwa kinerja manufaktur di Tiongkok sudah kembali ekspansif, yang artinya permintaan terhadap minyak mentah dunia juga akan bertambah dan membuat harga minyak mentah kembali menguat. Namun kalau kita lihat sebenarnya stok minyak, suplai minyak ini bertambah karena stok minyak di Amerika Serikat pada pekan lalu bertambah 1,2 juta barel selama satu pekan terakhir. Ini 2 kali lipat dari yang diprediksi atau diekspektasikan oleh pelaku pasar, sehingga total cadangan minyak di Amerika Serikat sudah mencapai 480 juta barel minyak per pekan lalu, atau posisi tertingginya sejak bulan Mei tahun 2021. Dan dinamika ini akan terus kita pantau, Marvin dan pemirsa, dan pergerakan dari IHSG, nilai tukar rupiah, dan juga harga komoditas akan kita pantau terus sampai penutupan perdagangan sore hari nanti. Demikian laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia, kembali ke Anda di studio. Mercy Wijaya, terima kasih untuk update dari Anda.